Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan rahmat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Bapa yang baik, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ya, pagi ini saya akan melanjutkan ya tentang pengajaran Tuhan Yesus. Ya, pada saat ini saya akan ambil dalam Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23. Pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23 yang memberikan ya, penjelasan mengenai pengajaran yang sesat. Dan kita diharuskan untuk waspada terhadap para pengajar yang sesat. Ya. Kemudian kita juga akan mempelajari upah bagi para pengajar sesat. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat 15 demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Firman ini mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati terhadap nabi palsu, nabi-nabi palsu. Bagi kita di zaman sekarang, mungkin tidak lazim seseorang disebut sebagai nabi atau dirinya mengklaim sebagai seorang nabi. Nah, untuk memahami maksud perkataan Tuhan Yesus ini, kita harus mengingat kembali mengenai ciri-ciri dan syarat-syarat nabi di Perjanjian Lama. Ya, nah beberapa ciri-ciri dan syarat yang seseorang dikatakan dia itu adalah nabi adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang itu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, jadi ciri-ciri nabi adalah yang pertama, orang itu harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amos 3 ayat 7 katakan begini, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Di sini terlihat bahwa keputusan-keputusan Tuhan ya diketahui oleh nabi-nabinya Tuhan, dan mereka menyampaikan kepada umat Tuhan. Seorang nabi hanya sibuk dengan Tuhan saja, katakan amin, tanpa memusingkan perkara-perkara duniawi. Karena apa? Karena ia harus terus menjaga hubungan dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan. Ciri nabi yang kedua dalam Perjanjian Lama adalah nabi itu memiliki kepekaan akan dosa dan kejahatan. Sehingga biasanya seorang nabi akan terus menegur orang-orang yang berbuat dosa dan kejahatan tanpa memandang jabatan dan status sosial. Tentu kita masih ingat Bapak Ibu Saudaraku tentang Nabi Nathan yang menegur Raja Daud. Ketika seorang nabi menegur raja, maka pertaruhan yang sedang terjadi. Maka ada pertaruhan yang sedang terjadi. Bila raja tersebut tidak terima ya dengan teguran dari nabi itu, ya, maka raja itu dapat saja membunuh nabi itu. Jadi setiap nabi yang menyatakan kebenaran dan menegur dosa punya resiko pada saat itu, ya, yaitu nyawanya. Hal ini pernah terjadi Bapak Ibu Saudaraku di zaman Nabi Yeremia. Ya, ketika Nabi Yeremia menyampaikan teguran Tuhan, maka Nabi Yeremia terancam hukuman mati. Bapak Ibu Saudaraku bisa baca di dalam Yeremia 26. Ya, di sini kita melihat bahwa seorang nabi harus siap sedia untuk mati karena mempertaruhkan apa? Kebenaran yang disampaikan. Ciri nabi yang ketiga dalam Perjanjian Lama. Seorang nabi juga disebut pelihat. Ya, dalam 1 Samuel 9 ayat 9. Dan seorang nabi diberikan karunia Tuhan untuk melihat masa depan.
untuk melihat the future, ya. Tentu saja masa depan yang dimaksudkan adalah masa depan pada masa-masa tertentu yang disebut sebagai nubuatan. Jadi karena seorang nabi bisa melihat masa depan, maka perhatikan baik-baik. Saya ulangi. Karena seorang nabi melihat masa depan, ya, maka nubuatan itu pastilah terjadi. Nubuatan itu pasti terjadi dan tidak tergantung pada situasi atau kondisi kepada seseorang ataupun keadaan lingkungan. Jadi nubuatan yang disampaikan oleh nabi itu pasti terjadi dan tidak tergantung apapun juga. Karena nubuatan adalah penglihatan akan masa depan yang disampaikan di masa sekarang. Maka nubuatan harus terjadi, pasti terjadi. Sementara seseorang yang mengatakan dirinya seorang nabi dan menyampaikan nubuatan, namun nubuatan itu tidak terjadi, maka ada hukuman yang akan diterima, yaitu apa? Hukuman mati. Bapak Ibu bisa baca di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai dengan 5. Bapak Ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat musisi dimanapun berada, kita mengetahui ciri-ciri dari 3 ciri-ciri nabi tersebut, ya, dari perjanjian lama. Nah, kalau kita sudah mengetahui ciri-ciri nabi di perjanjian lama, maka kita bisa memahami maksud dari pengajaran Tuhan Yesus ini. Ketika seorang yang disebut sebagai nabi menyampaikan sebuah nubuatan kepada orang lain atau kepada umat Tuhan, dan nubuatan tersebut tidak terjadi, maka menurut hukum perjanjian lama, orang tersebut harus dilenyapkan dari bangsa Israel. Kenapa? Karena telah menyesatkan umat Allah. Kita balik sekarang. Sekarang perhatikan ayat ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak Ibu saudaraku, bagaimana mungkin nabi-nabi palsu ini dapat terus melayani dan didengarkan oleh orang Kristen? Hal ini berarti bahwa nabi-nabi ini menyampaikan nubuatan-nubuatan yang menyenangkan telinga. Menyenangkan telinga pendengarnya. Seperti dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat musisi dimanapun berada, ketika seseorang telah dipengaruhi oleh seorang nabi palsu sampai sedemikian rupa, maka orang yang disesatkan itu akan meninggalkan kebenaran dan menjadi sama dengan penyesat tersebut. Di sini orang yang disesatkan tidak lagi dapat mengenal yang namanya kebenaran, tidak dapat lagi mengenal kebenaran, dan pada akhirnya akan menyangkal bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka pada akhirnya si penyesat dan yang disesatkan, ya, sama-sama menemukan hukuman kekal di neraka. Bapak Ibu saudaraku, disinilah Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan yang sangat kuat kepada para pendengarnya di masa itu akan bahayanya penyesatan. Bapak Ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat musisi dimanapun berada, karena itulah kita harus benar-benar waspada. Amin. Terhadap orang-orang yang mendapatkan gelar nabi atau nabiah dalam menyampaikan berbagai nubuat ketika mereka pelayanan di mimbar, Bapak Ibu saudaraku, atau di pelayanan doa-doa kepada jemaat tanpa perlu menyebutkan nama seseorang. Saya pernah mendengar seorang yang disebut sebagai nabiah atau nabi, seorang wanita dari Texas, ya, dipanggil sebagai nabi yang terkemuka di dunia ini. Ya, ada rekamannya di Zoom dan masih ada di YouTube. Ya, ia mengatakan bahwa ia mendapatkan penglihatan di Indonesia akan terjadi Pentakosta ketiga, di mana orang-orang akan mengalami mujizat, ya, yang begitu dahsyat. Orang-orang buta akan melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisa berkata-kata. Semua orang tentu sangat senang kalau hal ini benar-benar terjadi.
Dan tidak ada seorang pun yang waras yang akan menolak kalau hal ini terjadi. Namun masalahnya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa apa yang disampaikan tidak terjadi hingga tanggal dan waktu yang disampaikan. Pertanyaannya, jika demikian, dapatkah kita mengatakan sesuai dengan firman Tuhan bahwa orang ini adalah nabi palsu? Seharusnya ya, seharusnya. Namun di sisi lain, kita terbentur dengan pemahaman banyak orang yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menghakimi hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Hal seperti ini sedang memelihara kesalahan hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sedang melindungi hamba-hamba Tuhan yang salah menyampaikan nubuatan, Bapak Ibu Saudara. Dan sedang membiarkan nubuatan yang jelas-jelas tidak terjadi dengan dalih bahwa diri kita masih belum siap menerima nubuatan itu. Luar biasa. Inilah penyesatan. Selalu ada 1001 macam alasan bagaimana seseorang membenarkan nubuatan yang tidak terjadi atau nubuatan yang salah dengan berbagai macam ayat firman Tuhan. Istilah zaman sekarang adalah ngeles, saudaraku, ya. Dengan berbagai macam alasan. Di masa perjanjian lama ketika seorang nabi menyampaikan nubuatan yang tidak terjadi, maka ia dikatakan sebagai nabi palsu. Dan nabi seperti inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam pengajaran ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa nabi-nabi palsu ini menyamar seperti domba. Menyamar seperti domba yang dimaksudkan adalah bahwa mereka memakai jubah atau pakaian domba. Sehingga dari luar terlihat sebagai domba. Namun di dalamnya bukanlah domba. Melainkan serigala yang puas dan lapar. Serigala ini siap memangsa domba-domba lainnya dengan pengajaran yang memuaskan telinga para pendengarnya. Seorang nabi di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, sangat mudah ngeles dan berkelit. Jika ada seseorang yang mungkin bertanya padanya, mengapa nubuatan ini tidak terjadi? Mereka akan mudah mengatakan bahwa karena imannya belum cukup kuat untuk menerima nubuatan ini. Orang itu belum siap menerima berkat yang sangat besar, ya kan? Ataupun karena orang itu tidak percayakan nubuatan Tuhan. Coba bayangkan bahwa pengajaran seperti ini dianut dan dipercayai oleh banyak orang Kristen di seluruh dunia. Wow. Tuhan Yesus mengatakan di kalimat selanjutnya di dalam Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Maksud dari ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah bila seorang nabi bernubuat, maka dari buahnya kita akan tahu apakah nabi itu adalah nabi asli utusan Tuhan atau tidak. Kalau ia nabi yang asli datangnya dari Tuhan, maka nubuatannya atau buahnya dari perkataannya pasti terjadi. Sementara bagi nabi yang palsu, ia hanya akan ngeles, dia hanya akan berkelit dengan berbagai macam alasan karena nubuatan itu tidak terjadi. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengatakan dalam Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Tuhan Yesus menyampaikan penegasan yang begitu panjang lebar mengenai cara mengetahui apakah seorang itu nabi palsu atau nabi yang dari Tuhan. Bahwa dari buahnya kita akan mengetahui keaslian dari nabi itu. Ciri nabi yang sangat menonjol dibandingkan dengan ciri orang-orang yang diberikan oleh lain adalah nubuatannya. Jadi kalau orang dikatakan itu nabi, lihat nubuatannya. Maka seharusnya kita sebagai pendengar dapat dengan mudah memberikan penilaian, bukan penghakiman, Bapak Ibu Saudaraku, memberikan penilaian terhadap seseorang yang merasa dirinya sebagai utusan Allah. Bila nubuatannya tidak terjadi, maka haruslah dikatakan bahwa ia seorang nabi palsu, dan kita tidak perlu mendengarnya lagi. Katakan amin.
Namun ironisnya, orang-orang yang memberikan nubuatan ini mendapatkan panggung, Bapak Ibu Saudara. Mendapatkan panggung di mana-mana dan menjadi populer karena nubuatannya sekalipun tidak terjadi. Kalau seseorang mendapatkan nubuatan yang luar biasa bagusnya, tentu orang itu akan senang. Bahkan sekalipun nubuatannya tidak terjadi, orang itu akan tetap senang. Padahal kalau kita masih ingat apa yang tadi disampaikan sebelumnya mengenai salah satu ciri-ciri Nabi, tampaknya akan bertolak belakang. Nabi-nabi Allah biasanya memberikan teguran akan dosa agar umat Allah dapat tetap hidup kudus dan berkenan. Perhatikan. Namun nabi-nabi di zaman sekarang memberikan nubuatan yang menyenangkan telinga. Sehingga kalau tidak terjadi, orang yang mendapatkan nubuatannya bahkan tetap senang dan tidak akan menghakimi. Sudah jelas perbedaannya, Bapak Saudara. Tuhan Yesus berkata bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik juga. Artinya nabi yang benar akan menghasilkan nubuatan yang benar. Nabi yang tidak benar, pastilah nubuatannya tidak akan terjadi. Tidak mungkin nabi yang benar dari Allah akan menyampaikan nubuatan yang salah. Sebaliknya, tidak mungkin juga nabi yang tidak benar dapat menyampaikan nubuatan yang benar atas nama Allah. Bapak Ibu Saudaraku, maka di saat ini saya mengajak kita semua, jemaat Om Sisi dimanapun berada, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, kita semua belajar dari perkataan Tuhan Yesus ini. Untuk apa? Untuk waspada terhadap orang-orang yang mengaku mendapatkan penglihatan dari Tuhan dan memberikan nubuatan akan masa depan, namun semuanya tidak terjadi. Ingat baik-baik. Kalau nubuatan itu dari Tuhan, pasti akan terjadi. Katakan amin. Nubuatan dari Tuhan tidaklah bergantung pada situasi dan kondisi apapun. Karena seorang nabi adalah juga pelihat. Ya. Nah, karena dia pelihat, dia adalah orang yang diberikan karunia untuk melihat apa yang ada di masa depan dan mengatakannya di masa sekarang. Itu konsepnya. Ya. Jadi, bila seorang nabi mengatakan mengenai masa depan dan ternyata tidak terjadi, maka sebenarnya ia tidak benar-benar melihat masa depan, Bapak Ibu Saudara. Ya, melainkan hanya ilusi di imajinasinya mereka saja. Adapun ilusi dari iblis yang akan diberikan kepada orang itu, sehingga orang itu seakan-akan melihat masa depan, namun sebenarnya adalah tipuan dari iblis. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan, jemaat Om Sisi dimanapun berada, di akhir khotbah saya ini kita harus benar-benar waspada terhadap para nabi palsu yang datang dengan nama Tuhan, dengan memanfaatkan nama Tuhan, dan dengan datang dengan nama Tuhan. Di awal kalimat di ayat 15 tadi, Tuhan Yesus mendahului dengan kata waspadalah. Artinya kita harus benar-benar menaruh perhatian akan hal ini. Jangan sampai kita disesatkan oleh siapapun juga, termasuk oleh orang-orang hebat yang terkenal di dunia ini. Saya mau katakan, ujilah mereka dengan melihat nubuatan, yaitu apakah nubuatannya terjadi atau tidak. Jangan ragu untuk meninggalkan mereka dan ajarannya bila nubuatannya tidak terjadi. Karena pada akhirnya penyesat dan yang disesatkan sama-sama terhilang di neraka selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman. Kami sudah belajar dari ciri-ciri nabi palsu, ciri-ciri daripada nabi, bagaimana mengenali nabi palsu Tuhan. Dan kami minta hikmatnya daripada Tuhan untuk kami benar-benar waspada Tuhan di dalam setiap pengajaran yang kami dengar, yang kami terima. Terima kasih, kami mau bawa ini simpan dalam hati kami, dan kami akan lakukan yang namanya menguji segala sesuatu, dan melihat dari buahnya. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan
wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi.